Hadirin hadirat azakumullah, ini antara lain. Karena dalam ajaran Wahidiyah tadi diterangkan ada ajaran, berarti ilmu. Mengapa Wahidiyah disebarluaskan tanpa pandang bulu dan golongan? Karena Wahidiyah menyebarkan bacaan selawat dan ilmu Wahidiyah. Ada hadis sahih yang mengatakan, idza hasal alimu ilmahu ta'ifatan duna ta'ifatin la yantafi'ul alimu wal muta'alim. Dalam kitab Jami' Shaghir juga. Apabila seorang alim, seorang kiai mengajarkan ilmunya khusus untuk golongan tertentu, tidak mau menyebarkan untuk golongan yang lain, orang alim ini tidak akan manfaat ilmunya dan santrinya pun tidak akan manfaat ilmunya. Maka sehingga Wahidiyah disebarluaskan tanpa pandang bulu dan golongan. Karena meneruskan perjuangan Nabi kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Hadirin hadirat azakumullah. Maka sampai dalam Bukhari kan ada juga hadis, ya ayyuhal qurra, wahai ulama-ulama, istaqimu, luruslah kamu. Wa in akhadtum shimalan aw yaminan man ladzi yu'tamanu 'ala wajhil ardi. Wahai ulama-ulama, luruslah kamu demi kebenaran. Kalau kamu masih menengok ke kanan, menengok ke kiri, memihak kanan, memihak kiri, siapalah manusia yang akan dipercaya oleh Allah di atas bumi ini? Hadirin hadirat azakumullah. Inilah maka sehingga setidak-tidaknya orang yang mengikuti Wahidiyah sebagai tanda-tanda meningkatkan rasa cinta Nabi untuk lebih banyak menyebut-nyebut nama beliau, apalagi sampai pada tingkat kita bisa mimpi ketemu beliau. Dalam hadis Bukhari maupun Muslim dikatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'anil haq fa inna syaitan la yatamassanu bi. Siapa yang bisa mimpi ketemu aku, sungguh mimpi ketemu aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku dan mengaku aku. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ada hadis Nabi, la yadkhulun nar man ra'ani fil manam. Siapa yang sudah pernah mimpi ketemu aku, orang ini tidak akan masuk neraka. Syaratnya mudah mimpi ketemu Nabi. Kata Sayyid Muhammad bin Yusuf An-Namah Dahlan dalam kitabnya Taqribul Usul Lima'rifati Rabbi wa Rasul, yaitu kitab yang memudahkan orang ingin makrifat dan ketemu Rasul, diterangkan, man arada ayyaron Nabi fal yuksir dzikrahu lailan ababuhu masdudah. Barang siapa yang mempunyai keinginan mimpi ketemu Nabi, sebut-sebutlah nama beliau siang malam, jangan henti-henti. Perbanyak nyebut-nyebut nama beliau siang malam, dengan disertai punya rasa cinta kepada pemimpin waliullah di zaman mereka itu. Kalau kita yang otomatis harus punya rasa cinta kepada ratu wali atau pemimpin wali di zaman kita. Siapa orangnya walau alam, tapi setiap zaman mesti ada. Pada abad ke-6 Hijriah muncul di Baghdad yang disebut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala. Beliau meninggalkan tarekat yang disebut Qadiriyah. Setelah itu juga di Timur Tengah lagi Syekh Imam Rifai yang punya tarekat Rifaiyah. Habis itu ditinggal lagi, muncul lagi Syekh Imam Abdul Salam bin Masyishwil Ibrahim Al-Husaini yang punya selawat Masyishiyah. Kemudian muncul lagi namanya Syekh Imam Abdul Hasan Asyadzali yang punya tarekat Sadzaliyah dan selawatnya Nuroniyah, sampai seterusnya sampai pada zaman sekarang.
tahu siapa manusianya, orangannya ini siapa. Maka di dalam Wahidiyah diberikan Fatihah untuk hubungan rohani, hubungan batin kepada Ratu Wali di zaman kita ini, ila hadrati ghos hadaz zaman. Mudah-mudahan sampai kirimanku kepada Ratu Wali di zaman sekarang ini dan menteri-menterinya dan semua para wali, wa'awanihi, para menteri-menterinya. Karena dunia ini bisa jadi aman, tentram, hanya barokahnya doanya Ratu Wali di zaman kita dan menteri-menterinya. Demikian menurut kitab yang disebut Tanwirul Qulub. Maka dalam Wahidiyah Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada Ratu Wali zaman kita yang disebut Qasyadaz zaman, dan para menteri-menterinya, akhwannya. Yang kitab-kitab yang menjelaskan hal-hal yang seperti ini, antara lain kalau ada kiai, ada ustadz di sini, catat kitab Al-Yawaqid wal Jawahir karangan Syekh Imam Abdul Wahab Syaroni, kitab Al-Ibris karangan Syekh Imam Ahmad Al-Mubarak.